Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Allah malam yang berbahagianya kadang hendak kepada katanya untuk tamu sapat sihat di halaman dayah yang mulianya selaku kebun syurga. Guna dan tujuan adalah kita ingin merayakan, membesarkan hari kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam, mari sama-sama katanya memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau sekalian. Kepada seluruh para alim ulama yang telah menyambung perjuangan Rasul menyampaikan isi daripada risalah Rasulullah kepada katanya sehingga katanya orangnya manteng tami iman dan tamu agama Islam kendati pun hana pernah lem merupa ngan Nabi ngan para sahabat ngan para ulama-ulama tabi'in salaf khalaf mutaqaddimin mutakhirin, namun dengan berkat perjuangan para guru-guru katanya sehingga katanya tetap manteng dalam agama yang disampaikan oleh Rasul. Seandainya hana tu ulama-ulama dari Timur Tengah jamun, dari Yaman, dari mana-mana biaba agama kena waceh, mungkin di Aceh Horonyo manteng agama segala bentuk Islam, manteng agama jamun. Orang Aceh Horonyo mungkin manteng beragama dengan agama Endatu, agama yang gebal di orang India, agama Hindu, agama Buddha. Tapi dengan berkatnya kerja keras para alim ulama, nekebah kampung, nekebah kerajaan di Timur Tengah, bagi abah agama kena, maka alhamdulillah katanya orangnya orang yang beriman dan orang Islam. Sehingga tak kala sejarah-sejarah na kubu-kubu orang awai dalam manakib betulih rupanya kubu ulama Yaman, termasuk di daerah Luntuan ini di Ulegli Nasaboh tempat TK ya, gebuh dan TK Tungku di Yaman. Ternyata dirikut TK-nya Nasaboh kuburan urung awai ulama jamun urung Yaman yang gekun Tungku di Yaman. Tungku sekalian yang dimuliakan Allah. Begitulah perjuangan urung awai ke gedanya urungnya. Lagi disampaikan oleh guru yang kuno, memang benar lentuan baca-baca hadisnya
kisah haji luntuan pernah luntuan tiga jak ceramah bak Sabah Dayah di Laweng Aceh Pidi. Setelah berceramah disampaikan bak luntuan gepelemah Sabah buku, Sabah kitab yang rayu kitabnya kurang lebih kurang ubi kitab Bidayatul Hidayah ataupun ubi kitab Nurul Yakin lah, ubi kitab Nurul Yakin yang setebal dubnan kurang lebih, tapi bahasa Haji bahasa Jawi. Maka dalam kitabnya nepelemahlah sabah hadis yang nepegah lagu raya buno. Iza sami'tum samurra fasih, iza sami'tum fasih fahduru ilaiha fa inna fiha aksaru minal awliya. Bila kamu mendengar sebutan fasih, maka kamu pergilah ke sana, karena di situ akan banyak para aulia-aulia Allah. Kemudian nekerle dengkunya nyo abati yang kan abati kelengnya dengkunya ni menyeperle je naco. Yan ti perle tu dah kai pulang. Kakak lencok lempuah kena ulegli. Siuro leh kamanggah-manggah nah hadian. Natuk gure siro dari Mudi. Dari Mudi urung keruku, ayah hadi keruku. Penasaran tak kayangan isi kitabnya, sehingga kejak balon tuan dia merumpa dia tanya 4 atayan lumpul lemah tu waktu ke luntuan pelemah dia cukup terkesan dan kepegahnya tengah pegang sejarah ini galak tak bagian sejarah Islam, sejarah Aceh gepinjamlah lironnya rudau hana tengah longli alih mentang bagayan alih kali pulang tapi hanal doholi. Yang jelas jino hanal tepat li 4 kitabnya. Tapi pernah luntuan baca langsung. Dan ketika buat siuro bak almarhum Abu Dibilang Hadi hari Sabtu setiap minggu na pengajian di Kutakrung. Abu hadir untuk mengisi pengajian majlis ta'lim di daerah Kutakrung, itu Abu Dibilang Hadi. Nombor tu bahasanya long baca long hadis yang di ke Abu nasul Abu nyan pahat nyan tengah lo minta kabutoi tapi hana kitab li hana tepat li alih manteng ba yang pinjam alih kali ke pulang tapi hana lun tuan toholi yang jelas ya gen pegah lagu raya ketinggalan puno memang na lun tuan baca hadis-hadisnya tapi hadisnya hana kesebut siapa yang merawi. Dalam kitabnya hana kesebut siapa yang merawi. Ya, bukan mentang waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepegah haji ada yang dengan bahasa Arab disebut lafaz hadis kendati pun kitab-kitab Jawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mungkin bahagian daripada pembahis adapun hal yang membangkitkan semangat para ulama-ulama di Timur Tengah, ulama Yaman, ulama Irak, ulama di mana-mana untuk menyebarkan Islam ke Aceh. Kemudian pernah luntuan waktu yang lun dalam HP Android ada kawan yang kalih awai HP neketi bak Google yaitu Islam masuk Nusantara yang judul ni Islam masuk Nusantara. Maka tiba-tiba berita panjang lebar. Ternyata yang membawa Islam ke Aceh termasuk ada ulama Timur Tengah. Pertama Syekh Muhammad, yang kedua Syekh Ismail. Syekh Muhammad dan Syekh Ismail ditulis dalam kurung As-Sahabi. Ternyata Syekh Muhammad dan Syekh Ismailnya adalah generasi sahabat As-Sahabi, sahabat Rasul, sahabat Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang langsung gedemejak kena gejak beragama ketika mula-mula Islam masuk ke Nusantara. Tuku Mandung yang dimuliakan Allah, ini bahagian daripada penguatan dalil-dalil tentang Islam masuk Nusantara memang cukup awal tak banding dengan daerah-daerah yang lain. Baik siapa yang kena nilai, baik tua tapi penghormatan tu. Ya, yang Luntuan muliakan, yang terhormat Guraya Luntuan dan Guraya Ketua Mandung, ya, pimpinan dayah yang mulianya serta umi dan segenap keluarga. Kepada seluruh para dewan-dewan guru yang sudi kiranya berbakti siang malam untuk mencetak kader generasi Islam di masa yang akan datang, anak-anak kita menjadi orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, bejek ke urung bet, urung yang semua bet. Alhamdulillah, semoga nanti hari kiamat kita akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala asalkan niat kita benar pada mengajarkan ilmu. Yang Luntuan muliakan kepada ayah di Cetrung dan seluruh dewan guru, karena dayahnya merupakan cabang dari dayah Cetrung. Kemudian kepada Bapak Kecil, kepada Tunku Imum, kepada perangkat desa, kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para donatur, para penyumbang harta untuk laksananya acara kita pada malam ini, dan juga dari Bonauro, dan juga para donatur penyumbang harta untuk pembangunan dayah yang tak kalah dengan mata katanya memang dayahnya kaudip, ka bergerak dan ka berjalan, ya, ka seperti yang kita harapkan di awalnya sekalipun belum kesempurnaan. Menyedayah begat masjid, begat dayah tabi-tabi hana sempurna, artinya hana lele tabi-tabi napu pegat, tabi-tabi piah temegat. Maka getayang-getayang yang kali sumbang harta tu baik dah ke dinu kali jamun lo hana le kunjuk udaya kali kunjuk jamun tabi-tabi payah jauh tabak tabi-tabi perle deku untuk kebutuhan pembangunan daya. Kepada seluruh kaum mak dan kaum ayah sekalian, adik-adik, abang-abang, rekan-rekan, ayah-ayah Mandung, para hadirin dan hadirat, seluruh para dewan-dewan guru, para undangan yang telah berhadir di malam yang berbahagia ini, wabil khusus kepada adik-adik Luntuan yang sudah menjadi santri di dayah yang mulianya. Tunku Mandung yang dimuliakan Allah, walau dayah kala di mana-mana ada dayah, tapi ini belum cukup. Mantang sabi-sabi perle untuk keberadaan dayah. Karena ini palain mantang perle asyik. Pakan karena satu-satunya lembaga pendidikan yang melahirkan generasi sebagai urung-urung yang pudip agama Allah lahir adalah di dayah. Hana apa lain? Menyepalain barangkali cendikiawan, tapi untuk lembaga pendidikan untuk dayah, maka disinilah dicetak kader-kader ulama, kader-kader ulul alim yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat, dan dengan itulah membuat agama Islam itu udip, agamanya berkembang. Wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu agama ini hidup. Wabil jahli mawatul Islam, dan dengan kebodohan agama Islam akan mati. Asalkan niat kita benar, ya, berbutuh niat, ya,
Nyo izin ulun tuan minta izin untuk menyampaikan sedikit tentang niat bet dan niat sama bet. Mangat merempak ridha Allah dan merempak pahala besar. Ada beberapa macam niat untuk urang bet dan sama bet. Pertama, niat tabet dan sama bet adalah untuk li'ibtigha'i mardatillah. Nyo niat pun dah tamita ridha Allah. Kupun sembut aku li'ibtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah. Apabila niat pertama kita adalah mencari ridha Allah, maka tidak ada penghalang untuk semua murid. Dit murid katanya, ya Allah menyedit murid long semua murid naridha ron kelun. Pu memucih murid beri baru ron ridha kelun ya Allah. Pasti ini jawabannya tetap ada ridha Allah walaupun murid tidak banyak adapun belum banyak. Balai pengajian yang tersebut kitab Al-Quranul Karim, yang tersebut Masail Al-Muhtadin, yang tersebut kita ubah kita Jawa, yang menyenit kita mencari ridha Allah, tetap sama pahala dengan urung pegat daya raya, tetap raya pahala sama dengan urung-urung yang lain yang murid ratusan bahkan ribuan. Getanya yang mentang dit jangan patah semangat. Getanya yang mantang ubud baik je kerentuh semangat. Tujuan kita sama dengan mereka adalah li'ibtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah. Ya. Menurut niat getanya pegadaiah, tak pegat balai pengajian dan munasyid niat tak semebut di dayah. Walau mantang dayah gurai itu, tapi anggap itu adalah dayah kita. Merasa tanggungjawab terhadap kegiatan yang kami tugaskan kepada kita, mengajar bidang-bidang khusus yang kami peruntukkan ke kita, tetap kita kerja dengan ikhlas, insya-Allah dengannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyo niat pertama. Ya, jadi niat pegadaiah ladung. Ya. Ke aspirasi dewan tinggal. Pekan pegadaiah nyo tengah hotel rawai. Pu hotel nyo tu bagi-bagi peng di ber. Ni kali nyo hantar macok dia hantar macok li. Sehingga narung pegadaiah gebu ana ke. Kedaiah ke pegat, le ke pegat minta arung gambut. Hai dia ci dah pupu. Tapi biasa hana betah. Banyakan road pembuat dia hana betah. Ya karena haik kita tak sesuaikan hati kita ngati urung yang lain. Kadang-kadang nah hana cocok sehingga situn wadung kedua kagak minah pakan hana betah. Tokoh sekalian, niat pertama tanamkan di hati adalah untuk li'ibtigha'i mardatillah, pudip meminta ridha Allah. Ya, menyerida Allah kata rempak dumpu lainna syurga gebili Allah mika ridha pulang peng, akhirat kagebili Allah bahagia pulang dunia. Maka menyerida Allah kata rempak nyo insya-Allah segala kebutuhan itu tidak besar bagi Allah, kecil bagi Allah, miskin bisa Allah makmurkan. Getanya kasihan dia kepekaya oleh Allah. Getanya hana mulia, gepu mulia oleh Allah. Ngan berkat buat semua buat getanya yang niat getanya adalah untuk mencari redha Allah. Ya. Yang kedua, li ihyaiddin, untuk menghidupkan agama Allah. Niat yang kedua, long buat, long semembut untuk long pudip agama Allah. Bahkan
Karena udip agama dengan ilmu. Wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu Islam hidup. Wabil jahli mawatul Islam. Dengan kebodohan Islamnya mati. Maka tak semua buat lagi tanya. Yang niat tu, ya Allah long semua buatnya, ya Allah. Ya Allah long buat long semua buat untuk long pudip agama rohnya Allah. Long jaju anak bak buat, ya Allah. Mangan anak long bejak urang yang pudip agama rohnya Allah. Orang yang niatnya mendirikan pondok pesantren ataupun mengajar ilmu agama, mengajar ilmu syariat dengan niat untuk menghidupkan agama Allah, maka urangnya saban fahala dengan urang berjihad fisabilillah geperang kape ge pedang agama. Maka karena demikian urang perang kape pedang Islam mate ge lang teh perang syahid merempa. Syahid hana wajib semana kepada gayan, hana jid samayang mayat gayan. Onian merempa fala syahid dan lain sebagainya. Nyan ke urang yang pudip agama Allah. Adapun urang yang semebut, urang semebut yang niat gaya gepudip agama Allah, mate ge teh gebut ataupun semebut. Walaupun kan mati cuma le ke berah. Walaupun kan mati di corangkang bang gebut ataupun semebut. Ipat lam kamar ge yang bak tengah-tengah ge meningai. Irmoh meningai. Tapi kan mantang niat untuk gebut ke semebut. Nyan ke urang nyan merempak fahala syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat. Hari kiamat nanti wa yub'atsu yaumal qiyamah fi zumratis syuhada. Allah bangkit hari kiamat dalam golongan orang-orang syahid. Maka ron mak be tisakit ni dah be nak cok bah mati dia. Lambat dia menua macam beru hati je, tapi dia ke latih dia yang mati balon cukup pai. Kupuak mangan merempak syahid. Beok sei ka puak kampung beok kecok gepoh le gure karena beoi jamaah beoi ge cinut baju ge denda juga ka ge tengok bengeh tu. Ya kal mainan nadaya kuat cok kuat puak ino kuno puak kuno kampung mentang puak teman. Puganya nadaya. Hai bana puak kampung ni pinah ba kebun syurga ni pau ni puak dalam kebun neraka. Lam daya he tapi ki baik pirko ipim baik na sabu-sabu na yang ba lim cap kameng ni beki bangat ron urung sumbeut lim cap kameng dihirup paken yang gebau dah kan urung kabereh-bereh mendung hana bereh kampung mentang merembeh tok kena udaya ladum hana lomna hai sapu aji mentang bersih-bersih. Tapi na yang gebau daya untuk dia pinah beban le rusi. I tingai rumah tila masabu ipoh ada ila kepeng hang bi pinama ipoh pingan. Ia hai tegla ke ila kepeng le anu tila gejo icika ge. Redoh hai ke pikir gak ba kena udaya. Tro udaya dang-dang god i. Dang-dang je kebut i kan je aju. Ya but taman syurga hana mangan. Jadi tio sabar rusi berayu. Baik barangkali puak ka cocok tinakan ju puak warna miak kedai kampung wa buciku hai nanti puak kampung limang wate semayang mesti wate yang jaga lu ke rumah mana je sabang enggak terjaga sabi tu ji terjaga ji sabi hantar meja bantar meja babur roh dia tak sembut kaji tu ataupun katengai lu anak miak mentang ka melika ni haji kaglah ro haji bikir ai di dayah ino mak sekalian ino ge didik anak bu malim bu kaya bu saleh bu takwa bu je ka syurga anak nyan ge didik le gulai bu je anak je ke sebab ge tanya ruci tamang syurga menyekan lam dayah han gelam dentai anak je ke sebab urusi tamang lam syurga Allah. Nyu anu beje ke sebab ampun dosa mak ngaya. Anu beje ke sebab pertama urusi dalam surga oleh Allah. Baik anunya je ke sebab urusi tamang dalam neraka. Kena hadis Nabi. Ya.
walau naga semayang, walau naga puasa, walau naga jakwaji, walau naga berzakat, hana tamang syurga. Salah satun la yadkhulul jannah wa in shalla wa in sama wa in zakka wa in hajja. Le golongan manusia handi tamang syurga, walau naga semayang, walau naga puasa, walau jakwaji, walau naga berzakat. Pertama, rajulun la yuhibbul ilma wa ahla, orang yang benci ilmu syariat. Puak kayak berat yang pujikan dua bera, yang mati masa depan ke bengih ke kurung berat. Hana galak kayak berat. Nyen ada ke semayang tak, ke puasa tak, nyen hang terima hana tamang syurga. Pakan hai hang hana galak ke ilmu pada kayak merno. Wati hana ke merno bangai tu, wati bangai ke semayang, ngan bangai ke semayang, ngan puasa, ngan bangai ke puasa, ngan bangai ke jakwaji, ngan bangai ke berzakat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah. Yang kedua, siapa lagi? Rajulun la yu'addibu ibnah, orang yang tidak mendidik anak. Walau mak kita nak semayang, nak puasa, nak tajak wajib, tak berzakat, partner majlis zikir tajak katanya, anak hana terdidik, hana tabi ilmu agama, kaji ilmu syariat, hana tabi ibadat baji, hana tatam baji kemungkaran, tak biarkan. Nyan hantar mang syurga katanya, urang kiamat tukar syurga tu oleh anu. Ilakai tukar ba Allah. Katanya jatah tamang syurga tamang neraka. Anu nyan na riwayat getukar tamang syurga ji, na riwayat yah mengenanu gabung sama-sama dalam neraka. Pakan karena dosa hana diri anu hai mak mentua lebih raya dengan ibadat tu. A'zamu zambin yahmilul abdu yaumal qiyamah, dosa yang paling besar yang dipikul oleh hamba hari kiamat, yang tamih yang tajak dalam padang mahsyar adalah dosa tajhilu ahli, membodohkan keluarga. Suami membodohkan isteri, hana didik purmo. Orang tua membodohkan anak, maka dosa itu akan lebih besar yang dipikul nanti hari kiamat. Dosa ra tu dum mutamah lam dengan dosa permoh tamih dia katanya. Ya, nya kerja mak sekalian, nyo landayah gure ge semua beut gena pudip agama Allah. Gena cetak kader anak-anak katanya bejek kurung pudip agama Allah. Maka berai sabar le teu runci. Kadang-kadang anak teu trip jeut. Yang baik tak pegah hana je kebun. Kali tu jauh dia hana kemah sapu alam. Hai dang-dang kemah. Ya, dandang kemah hana je kebut yang pu gaya nana daya BO salah kagak cukup uak dengan tengok hai sogat kita mengroka ke cukup hana gedidik anak karena kebencian, tapi gedidik karena kasih sayang. Nyan getakzir ke cukup adapun nak gecinut becut nyan bet cok kreatif bet nalapur polisi kekerasan dan mampu api. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyon niat yang kedua. Urusi tuan-tuan, tengku-tengku mandum, getanyo berat sama berat niat yang kedua untuk tapudip agama Allah. Yang kelai. Yang kelai. Li'ibqa'iddin, untuk mengkekalkan agama Allah. Agama Islam tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam memang tinggi, tiada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Islam itu bisa kekal di satu tempat, bisa juga hilang jejak. Mak sekalian yang dimuliakan Allah, yang membuat Islam kekal satu tempat adalah ilmu dan pengamalan dengan ilmu. Nyo yang je kekekaya agama. Bila hana ilmu aso nangrau, hana ilmu agama, ilmu syariat oleh masyarakat, maka lama kelamaan Islam akan berangkat menuju tempat lain di mana ada orang yang menerima agama Islam. Tokoh sekalian yang dimuliakan Allah, yang membuat Islam kekal adalah juga dengan ilmu. Maka niat kita tabut tak semua buat mak kekal agama Allah. Ya, mak sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kalian
nyolon tuan pegah pandangan nan tuduk trade ka Islam kita mengkena waceh nan tuduk trade kama kan kerajaan Islam nya dudo teka Islam karame Islam kaji sampai kerajaan ya kan nyo pun tat ita meng Islam kena waceh ya nyo luntuan terimang sejarah dari sira rekan luntuan urung Banda Aceh ganya diterima sejarahnya Mbak Sira ulama di Banda Aceh di Aceh Besar dan beliau terus diterima sejarah demi sejarah Mbak urung awai. Jadi dulu di Indrapuri ada satu masjid yang terbuat dari kayu. Tuhan kah? Ya, jadi karena kalapuk masjid maka gebongkar. Ana layak li, memang kalapuk dah. Ketika gebongkar masjidnya, rupanya geteme tulisan bak kaya atas masjid, bak barang masjidnya. Bak kaya atas kaya ubung muke gesi ya. Tanggaiji, yaitu tahun dibangun masjid. Masjid ini dibangun tahun 20 Hijriah. 20 Hijrah. Orangnya padukah 1445. 20 Hijriah. Karena masjid ino Aceh. Masjid karena yang paling kurang tonnya kita mengislam, tonnya kepada masjid. Atau paling tidak tonnya kali ke kita mengislam, tonnya kepada masjid. Yang kan awaina masjid rudoi kita mengislam. Tahun 20 Hijriah. Tak kalah nanti ini 20 Hijriah menyangkan Masehi baktum padu idam. Yang nasi kalah mak. Yang tak mulai bacut. Lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan tanggal 20 bulan 4 tahun 571 Masehi. Tanggal 20 bulan 20 April tahun 571 Masehi. Nyo tarikh yang masyhur. Nah pegah 570. Tapi lu nalung tume tulisan di Malaysia juga 571 Masehi. Sama lagi bagdayo. 571 tahun Masehi lahir Nabi Muhammad. Artinya murah 571 tahun lahir Nabi Isa, baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 571 sama dengan abad yang ke-6 Masehi. Kemudian 40 tahun umur Nabi je ke Rasul. Taramah dari itu tahun paduk Nabi Muhammad je ke Rasul. 40 tambah 571 sama dengan 611 Masehi Nabi Muhammad menjadi Rasul. Galamna tahun hijrah hadayan. Kemudian 11 tahun Nabi di Mekah, baru hijrah ke Madinah. Tahun berapa Nabi hijrah ke Madinah? Tahun Masehinya 611 tatamah dengan 11 sama dengan 620 pet Masehi. Nabi ke hijrah daripada Mekah ke Madinah. Berapa lama Nabi tinggal di Madinah? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun Nabi tinggal di Madinah, kemudian wafat. Tahun berapa Nabi wafat? Kalau dengan tahun Masehi 620 put tambah 10 sama dengan 620 put Masehi. Nabi nuwa ba Allah. Wafat Nabi tahun 620 put. Tahun 634 Masehi juga tahun yang itamung tahun ke-11. Itamung tahun ke-11 daripada tahun Hijriah.
Adik Nabi kagak mulai hitung Hijriah. Tahun Hijriah semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah yang kagak bilang. Jadi tahun 10 Hijriah Nabi 10 di Madinah. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. 10 Hijriah Nabi wafat, kemudian bertepatan dengan Masehi 650 pet. 650 pet. Di Aceh tahun 20 Hijriah ditemukan masjid di daerah Indrapuri. Nyapi minat yang balong tu teh buku yang referensi segala macam yang pi yang dana atal tuan dengar bago. Cuman orang belum kadang-kadang dia seperti dan orang tak sesuaikan dengan sejarah na kecocokan. Tahun 20 Hijriah sama dengan kenya 10 tahun wafat Nabi. 10 tahun wafat Nabi. Yang di Aceh karena masjid. Tahun berapa itu ditemukan masjid, dibangun masjid 20 Hijriah. 20 Hijriah sama dengan minta cok Masehi 640 pet Masehi. 640 Masehi di Aceh karena masjid. Artinya di Aceh kaitan meng Islam kena Aceh. 640 Masehi. Nyokon sejarah Islam nyokon sejarah pasal kan sejarah raja pasal raja pula sejarah masuk Islam kena Aceh. Dan watelun jak sikula jamun gepurno oleh guru bahawa tahun Islam masuk ke Nusantara di abad yang ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Asal lebih 600 tahun yang kaitan meng abad ke-7. 640 pet. Rap di tengah abad lebih daripada 600 sama dengan kabutui abad yang ke-7 sesuai dengan sejarah. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau benar ini sejarah, Aceh tahun 640 Masehi ditamang Islam kena Aceh dengan bukti na masjid di daerah Indrapuri. Tunggu sekalian. Paduk trip kah menyengan Hijriah 1040 pet. Tak kurang 20 1040 20 pet tahun ke Islam di Aceh. Menyengan Masehi yang urangnya 2020 leh. 2020 leh tak kurang 640 pet paduk idam. Yang kedunan kaumu trip itamu Islam kena Aceh. Tunggu sekalian. Menyejukno trip ke Islam tamang kena. Nyohana terlalu mudah. Tak bandingkan Islam yang masuk ke daerah Eropah. Andalusia, Negro Andalus, Portugal, Spanyol dan lain sebagainya. Yang daerah Andalusia yang daerah Eropah, Azerbaijan, Tajikistan, Poland, lain-lain dumian. Yang tak banding Islam yang nampak dengan tamang kedih menyekan awai bak ketanya kakeh katakanlah on musiga lah selaya lah Islam kena dengan kedih. Kalaupun kena pegah awai bak ketanya paling-paling selaya Islam ini dengan Islam yang tamang daerah Eropah. Tunggu sekalian, pertanyaannya bagaimana sejarah, bagaimana keadaan Islam yang selaya tamang Aceh dengan Islam yang tamang Eropah Andalusia. Ya, tak buat kajian. Kiban keadaan Islam yang selaya tamang Aceh tapi jih pintu Eropah tamang kan pintu Asia. Tunggu sekalian. Kalau itu pertanyaan, jawabannya adalah Islam yang masuk ke Eropah dulu, yang masuk ke Andalusia dulu adalah tinggal kenangan, tinggal sejarah. Betapa hebat Islam di daerah Andalusia, Spanyol dulu, Portugal dulu. Hebat Islam, banyak ulama, banyak mujtahid. Islam yang tamang daerah Azerbaijan, Tajikistan, dan lain sebagainya. Bahkan daerah Kampung Imam Al-Bukhari.
Hebat. Para mujtahid, ulama-ulama besar banyak. Tapi pakan sampai uronyo mak di Spanyol tinggal kenangan, tinggal sejarah. Hanali Islam yang tamung jamun. Una uronyo ata imigran Arab yang nanggro perang di Rusia, nanggro perang di Syria, nanggro perang di Palestina. Mereka mengungsi daerah Eropa yang menyebarkan agama Islam. Sekarang banyak negara Eropa yang masuk Islam, tapi itu adalah Islam yang dibawa oleh imigran Arab, imigran Timur Tengah yang gebah kena perang, kena mengungsi. Memang dia agama kena, lagi gebah agama kena wace. Nyo pakai ban, tinggal kenangan, tinggal sejarah. Lun bahkan di Andalusia, di Cordova. Cordova itu satu provinsi di daerah Spanyol. Cordova. Ada satu masjid yang besar sekali masjidnya. Cukup raya masjid. Ya. Indah dan menawan. Bentuknya persis seperti bentuk Masjid Nabawi. Lontong pernah aja kena, tapi lewat global ke langsung. Kita buka Masjid Cordova. Menyahana dihapus, nyom itibit gambar, ralifannya, ukirannya di dalam itu, di dalamnya kaligrafi Al-Quran tu. Ada mimbar. Uronyo masjidnya kayak ke museum, tempat bersejarah yang pernah direbut oleh kafir, dipegang kepada gereja masjidnya. Tapi no kajian ke tempat-tempat tempat-tempat budaya, dipegang tempat sejarah. Maka di dalam masjid na mimbar, di atas mimbar na salib. Bahkan ini tempat pernah masjid, ini tempat pernah jadi gereja. Ada salib. Kaligrafi masjid dilingkar, Al-Quranul Karim dibuat kaligrafi. Tapi hai bitamang jangan sama yang kanan. Pakai kadangnya untuk tempat-tempat sejarah mendai pegat. Mak sekalian yang dimuliakan Allah. Pakai sampai di dalam Spanyolnya gadah agama, di Portugal gadah agama. Pertama karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, lagi hadis. Kenang penyakit wahan. Masyarakat Islam, umat Islam sudah terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada nikmat dunia dan terlalu takut kepada mati. Mati jabatan, takut. Mati karir, takut. Apalagi mati keluar nyawa, lebih takut. Maka yang mempunyai kebijakan, yang punya kekuasaan, tidak berani mengambil tindakan kebijakan-kebijakan yang dapat menyelamatkan agama Islam. Bahkan ya ke mati karir, ya ke mati pangkat jabatan, dimutasi. Akhirnya pemerintah tidak lagi menghiraukan agama. Yang dia perang saudara. Perang saudara karena raja-raja kecil merebut kekuasaan raja besar. Didukung raja kecil pemberontak kafir Salib, yang ditinggalkan istana, mengosongkan istana, keluar istana dalam keadaan yang menyedihkan. Maka kekuasaan dimat li urung Salib, li urung Nasrani ketika itu. Maka ketika itulah direbut masjid, dijadikan kepada gereja. Orang-orang Muslim tidak lagi boleh mengatakan dia Muslim. Dua pilihan, menyepegah doa Islam, menyekan mati digantung batiang gantungan, kaku harus tambanglah agama kafir. Nyan banma sekalian, berapa banyak ribuan orang Muslim yang dibunuh karena mempertahankan iman dan akidahnya. Intinya adalah akhirnya Islam hilang di daerah Andalusia. Dari mana mula Islam itu hilang? Lemah. Pertama karena cinta kepada dunia. Ya, terlalu cinta kepada dunia itu penyakit wahan. Ingin berkuasa, ingin megah, ingin hebat, hubbul jah, hubbur riyasah. Ini penyakit-penyakit ada yang menduk. Ingin berkuasa, ingin diagungkan. Kemudian takut kepada mati, mati karir, mati pangkat, mati jabatan. Maka urung hana galak li peremun ke agama.
Urung Syik hana gajuk le anak bak beut. Anak mit hana le rumah-rumah beut. Hana le yang Islamnya lemah. Akhirnya ketika Islam telah melemah, maka ketika itulah kafir mengalahkan agama Islam, mengalahkan orang Islam ketika itu. Urung Syik lon tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urangnya Islam yang pernah hebat, yang pernah jaya, telah tinggal kisah, tinggal sejarah, tinggal kenangan. Jadi pakon, kita yang pakon, gara-gara hanali peduli ke agama, hanali urung beut, hanali urung semua beut, hanali galak ke agama, hanali galak permun ilmu agama, ilmu syariat, nyo sebab bermula Islam hilang. Tak kisah kena wajah. Pakiban Aceh Islam yang si raya tamang dengan Eropah. Alhamdulillah takun. Sampai bak malamnya manteng na dakwah Islam. Sampai malamnya manteng urineng menutup aurat. Sampai pada malamnya manteng na daya, manteng na urung buat, urung jak baju mat, urung sembahyang maghrib. Walau yang jak baju matnya langganan set. Jumat ulikut piganyan Jumatnya kanyan cit. Yang najak pi urusan sajid. Walau lagi kan, tapi manteng syiar Islam di Aceh. Yan, pertanyaan, apa resep dan apa rahasia Islam masih bertahan di Aceh, di Indonesia secara umum masih bertahan, tidak sama dengan daerah lain yang selain tamang Islam kena Aceh, umpama Andalusia? Jawabannya adalah karena di Aceh manteng rame ulama, karena di Aceh manteng rame urung semebut, karena di Aceh manteng rame urung jak beut, karena di Aceh manteng rame urung Syik yang gecok anak gajuk bak beut, karena di Aceh manteng le dayah dan pesantren-pesantren manteng. Inilah rahasia yang membuat Islam kekal, Islam hidup di Aceh dan Islam kekal di Aceh. Wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu udip agama. Wabil ilmi baqaul Islam, dan dengan ilmu Islam menjadi kekal. Maka niat gedanya yang kelih tabut tasubut adalah mangat kekal agama Islam. Yang kerja lon tinggal lon tuan whatever ide sit ne perah le abu belam ladi almarhum Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu waj'al jannataka maswahu. Ya Allah, yang berpampun dosa donian, bersyurga donian Allah, berpuji tempat kembali yang donian pun ne perah yang le abu uronyo mati dayah yang buat kitab Hanabarih di Aceh. Ya, buh kitab Jawa, buh kitab Arab. Uronyo mati dayah yang buat kitab Hanabarih di Aceh. Singoh Islam pudar di Aceh. Lusa mutamah pudar, bulan uku mutamah, dan tahun depan setelah pesantren telah hilang di Aceh, maka Islam mulai hilang. Tuku sekalian, rupanya keberadaan pesantren di Aceh sangat identik dengan kekalnya agama Islam. Lunyan cukup cocok lagi dengan pegah abu. Yang pakai mana kenyataan tajijak di Aceh, manteng sama Aceh tu. Daerah Gob, daerahnya minta maaf ini live ya. Yang daerah barat selatan, daerah Aceh Tenggara, daerah Aceh Gaya Luwus, daerah Singkil, inan pesantren di urung buat pidit, urung buat na mena kena ge buat, umudi ge abu kena. Ya, ini memang hana pesantren. Ya, kemudian wate gua ino kesubut gede, hana urung buat, hana galak urung buat, mati daya, haudip. Karena di sinan di Tengku, di urung malim, di daya, maka takalan tu keadaan masyarakat Islam di sini kembang tanya beda kadang-kadang. Ya, jadi nyai ke masjid, tidak masjid pakai ya tu aurat, hotel liang sebelum betul lagi biasa.
Ya, iya Pak Haji si kerja Jawa Haji, Pak Haji. Lu mendong. Pakon memang karena gunakan dapegah pengaruh dengan pondok pesantren. Maka tunggu sekalian, nyu dayah yang kena pegat le guru kedayung. Yang kena dukung oleh ayah yang diterung dan kena dukung oleh dewan-dewan guru nak mengajar kena sumber karena ini mantang butuh tenaga pengajar. Maka gedayung mak bersyukur kepada Allah, dukung ini pondok pesantren, dukung daya tabut drawat dan tajuk anak babut menyemantang ia sekolah menyenani izin legure bengah ia diwa hidayah ijak sekolah malam dibut uai kula ya but ya yang kalau mondok yang ka mondok yang mondok lah. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, nyawa adalah pesantren niat tak pegat daya, niat tak sembuat mangat kekai agama Allah. Ya, jadi dengan niat nyawa kita akan selamat agama generasi kita dunia dan akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya, nyo penting untuk sampaikan betul untuk kebahan ingat bagi kita mak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul ne pegah dalam sebuah hadis. Nyo bek ya katanya urung beut hana masa depan. Bek ya katanya urung beut sehingga hana hoja. Le hoja urung beut ilung le nyo neko kan jamun tilu men bahan ngempung. Gepegah le urung si hana wate sagai ilung hireun ku kiban cerah hana wate ilung teu urang tepuk tu men bahan. Rupanya wate uronyo kata dia rupanya nyobat hana wate. Bunga tajak kena sopor ya gede tajak tak semua buat ya lir semua kata tajak kena tajak gede malam hang sep tengut tu. Hana wate tu le hojak gede yo ku ngan urun lain kadang-kadang. Jadi Nabi ni pegah dalam sebuah hadis bada'al islamu ghariban. Ya, awal hadis ni sadar hadis al-qabidu 'ala dini kal-qabidi 'ala al-jumrah. Orang yang berpegang dengan agama, urang permun agama, urang permun syariat Islam, urang amar ma'ruf nahi mungkar, urang pudep agama, urang beut, urang sombeut, urang yang amar ma'ruf nahi mungkar, nyan kal-qabidi 'ala al-jumrah, seperti orang yang memegang bara api. Urung mak ngapui geregam tutung hang geregam mati apui tak permun agama mu resiko hang tak permun mati agama tak permun agama kemar kebuat tu ya cek hai betul kamali meraya nan keun ku nan pate ke pekat drone tu ya bed pembuatnya bed pembuat je bed buka aurat hang takun ka igap na yang keun lagi ni cek hai. Ya, bukan kutri mama yahya ke tentang kamalim geraya. Hai ngang lung le ngan sit. Tu hana ke mana? Icek rumah ngai. Jamun aku ngai tangan kat sombut. Wate ke le ke sombut kai bah kontak tangan ke. Kabu coba Honda ke. Memang itu resiko. Kan mengetanya terima resiko. Rasulullah lebih awal terima resiko. Payah ke bah kampung Nabi hijrah sebelum ke Madinah, awal hijrah Taif dan tempat-tempat lain Nabi mencoba untuk hijrah tapi tidak diterima. Hana so terima 18 orang Nabi hijrah Taif. Hana urun terima dengan Nabi. Bahkan diceruk Nabi dengan unta, dengan unta diceruk Nabi dengan macam-macam. Dengan batai bekah bibi Nabi, bekah temet oleh Zaid bin Harisah yang mendampingi Nabi yang menan ke pagap ana batai pe ke Nabi ya. Watai ge batai ke Nabi ge hadap dah ke bah kedang kanya baik kedang Nabi. Watai ge ralika icu ge pak ge paling ke yang bah kedang kanya baik kedang Rasulullah. Tapi sira ge pagap tembus kena Nabi. Ini sebagai perjuangan Nabi manusia walaupun tidak sama dengan manusia yang lain. Nabi ada yang senang dan susah, ada
resiko-resiko dalam berjuang. Untuk dicontohkan kepada kita, bekah bibi Rasulullah, bekah kemit Rasulullah, sampai teruk Jibril izin Allah dia tanya kepada Rasul gelake gom Taif Allah ngebi Nabi baik negom Taif, kalaupun mereka tidak beriman, inni arju Allah ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha walam yusyrik bihi syai'a. Jangan telengkupkan Taif ini ya malaikat. Baik negom, baik nerulah Taifnya. Biarkan orang Taif selamat hidup. Aku mengharapkan kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka ada zuriat-zuriat yang tebit dalam sulbi awaknya singa may ya'budullaha walam yusyrik bihi syai'a. Orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nya Nabi, harapan Nabi. Baik negom nanggo Taif. Long lo harapkan begitu li Allah dalam sulbi awaknya singa. Generasi yang menyembah Allah, ibadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala ino urung Taif hana yang kan Islam, mandum Islam. Yang makmur dalam urung Taif. Ya, diterima doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lun mak kala lonjak. Bak Taif di Taif bak tempat yang diceruk Nabi. Ya. Kebiasaan orang Arab tempat bersejarah kepada masjid. Yang tandai dan sejarah jamun. Walaupun hana pedang Jumaat pegang masjid. Yang bertempat na masjid, hana raya masjid. Dah hana lagak dah pi. Hana direnov ini. Jadi baki bukit masjidnya. Iwatih yang gunung mayang dah. Jadi kamu ke rumah li pemandu, rupanya di atas gunung Nabate Raya sini. Kasingit kena umiyu, cuma mekalung dengan bate ubud. Han cocok takalan ubud dan bate, mekalung bate han jadi heret. Sudah 1400 tahun lebih. Kaditet 5 tahun, kadirah le ujian, diput le angin, tapi mantang bate bungkuk singit kena uyup hana jadi heret, mekalung dengan bate ubud. Panai bate yang rupanya bate dipegat janji merempak Nabi bak kaki bukit, sebahagian bertemu di situ strategi mereka dan sebahagian naik kepala bukit, atas bukit, dan kemudian digulai bate raya mangat memugulai uyup mangaru ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak mengizinkan. Ketika bate kalekan kena reut, mengkaleng bate dengan bate ubud, maka entak ngan jina Allah nekebah sejarah, nekebah kisah perjuangan Nabi. Resiko Nabi bak nebah agama. Yang entak ngan jina manteng mak. Yang duknan Nabi bak berjuang. Resiko sahabat-sahabat yang dibunuh orang tua di depan anak, dibunuh anak di depan orang tua, dibunuh isteri di depan suami, dan suami di depan isteri. Lebih-lebih di era dakwah sir, yang dakwah jihad, di mula-mula dakwah jihad lam tahun Pet Hijriah, lam tahun 2, lam tahun kepet Nabi ke Rasul, lam tahun kelihatan Nabi ke Rasul, lam tahun kelima sebelum Nabi hijrah di Mekah. Yang luar biasa dianiaya orang-orang yang kata agama Islam. Hanya gara-gara mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka dizalimi, mereka dianiaya, mereka dibunuh, ditanam hidup-hidup, dilempar dengan batu dan lain sebagainya. Resiko al-qabidu ala din kal-qabidi ala jumrah. Orang peremun agama, petimang agama yang meresiko lagi orang mat ngapui, tamat meregam, tutung tu hantaman hanta peremun tapu agamanya mati di luar peremun katanya. Nyan. Maka tunggu sekalian katanya orang bet nyobe. Biasa menteng. Yang penting katanya bek nacelah untuk itinak temuka. Baik nak celah. Yang baik tak hormat gop orang tua kampung.
walau gop hana dihormat kita. Betatim hormat ke gop, walau gop hana dihormat kita. Betatim bi salam ke gop, walau gop hana bi salam ke kita. Nyan modal gitu dalam masyarakat. Yang raya tak hormati, walau hana malim, awai ganyan dalam dunianya tak hormati, tak mengahnya walaupun hana malim, tak cium jara kan. Urung tuha. Laisa minna, Nabi berkata, tidak sempurna dia bahagian daripada kami, orang yang tidak menghormati orang tua, orang yang besar, dan tidak menyayangi orang-orang kecil. Anak-anak masih suci mereka, dosanya masih sedikit. Pulang mana miak segala mana dosa, ban balik mantang di dosa. Kita sudah tua, muliakan mereka. Mereka lebih mulia daripada kita. Mereka dosanya sedikit. Urung tua, muliakan mereka. Walaupun mereka bukan orang alim, kan urung lebih, urung biasa. Tapi minta pesapat, sujud gak nyan kepada Allah. Nyan kala yang sujud, ngan kita yang sujud. Kala kebaikan gak nyan, ngan kebaikan kita yang. Pakan awal gak nyan udip dalam dunianya. Muliakan mereka. Nyan modal kita dalam masyarakat. Jadi menyelagian tengku kiban ceramai gak pengeh muka. Nya hai tinak dan muka. Oh melikut jangan pat dapat dimang. Yan, ke melikut. Tapi tengku ada ke melikut han dibela, han didukung legop. Lun nyan ban tengku lun kalen mujarab. Walau tajak berkau tajak barang gerogok, hormati orang. Siapapun manusia itu ingin dihormati, ingin disayangi, maka muliakan mereka walaupun jih barang kaban. Oh masa awak jih barak paki, awak jih barak awak mabuk dumian putar hormat teman. Hai. Hormat bi salimnya na pada bah hukum. Nyolon tuan dengar wate abu di Palu Gading, Nabi tausiah di Kota Kru. Salimnya pertama taslim. Nah salim taslim pu selamat dah. Merempak perampok bi salim kupu baik poh tu. Merempak urung hanaga akai. Tapi salim kupu mengabek di poh kedai nyan taslim. Nabi salim takzim lagi gure, tapi salim le murid. Murid bisa dalam ke gure, anak bisa dalam ke runci, anak bisa dalam ke runci. Nyan salim takdim. Na salim takrim. Ya lagi kita sampai kerana waktu mukmin nurul umat Nabi Muhammad tapi mulia asyid. Walaupun ganyan sabar dengan kita bi salim untuk takrim sesama kita. Na salim taklim pernah. Yang biasa urung raya bisa dalam kana min. Gure bisa dalam kana min. Yang kan hormat. Kan takrim, kan ta'zim tapi puci ge ta'lim. Ge purnau. Munakah tengah dia merempak dengan lu. Munakah tengah dia merempak dengan kau. Bisa dalam kau. Assalamualaikum. Yang baik fikir ni hai dah gure yang. Yang hormat kita yang. Yang berarti kahaya lu nganji. Kahaya lu ngan yang kan. Kan hormat yan, tapi gepurnau. Yang dia bertem je tu. Yang gepurnau tapi yang bertem je yang kita pilih dengan salim. Tokoh sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah bahagian daripada ilmu dalam bermasyarakat. Ya. Bada al-Islamu ghariban. Islam mula-mula gharib. Hana rame gapturi. Dikucilkan, dihina. Yang Muslim, yang pertama Islam dihina, dipo. Hukum Islam hana yang ikut watayan. Pakar Islam badal Islamu ghariban gharib. Nabi giat semayang babine Kaabah. Abu Lahab dengan Abu Jahal, Abu Lahab dengan Purmo, disiapkan sabuh tempat perut unta. Perut unta yang manteng asal dalam tu diisi unta. Waktu Nabi ke sujud, icoknya li Abu Lahab iti atih Rasulullah. Nabi rab haik ni beda. Nabi rab haik ni beda. Kagehan dengan beban bongkohan perut unta yang diti ada badan Rasulullah dengan sujud.
kiban perjuangan Nabi. Niklik li Fatimah habis melabur bajai Nabi nuwa rumah perah Nabi hana pupuan tu. Kan buat gopi dong yang buat aku. Hana bengih Nabi akhlak dengan akhlaknya ke tengku sukses Nabi gebah Islam getamang Islam burung lain dum yang karena dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaudu ghariban kama bada. Akan Islam tu gharib kembali seperti mulanya. Lagi pun jamun gharib akan Islam gharib. Hana ituri legau Islam, bahkan uri Islam sendiri hana gede puai Islam. Hana gede ilmu Islam, ilmu syariat. Lahir ke bak mak ke Islam, ayah ke Islam, tapi kan itikad 50 hana je. Ke semayang hana geturi yang teh yang sah semayang, teh yang betul rukun semayang, syarat semayang, teh halal haram. Hana geturi. Yang kagarib kembali. Yang put boh cucuk kana. Watega mana junub geniat nawaitu sama kadin. Hana jiat doanya mana junub. Nyan kan pegah-pegah kubutoi. Quran tak boleh baca, tak bisa baca Quran. Yan kaya hana jiat baca Quran ke mana junub hana jiat. Ke semayang naku hana butoi. Ya watega sujud aki gejungkat lagi aki mutabiku. Ya. Jadi hana siap syarat tengku. Hana ilmu baca semayang. Nyan tengku sekalian ka gharib Islam ba'ur Islam sendiri. Maka Nabi ini pegah al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam akan pada dengan umat Islam sendiri. Ngendraw cuma Islamnya pada hebat Islam tapi pada hebat dengan umat Islam yang bodoh tidak berilmu.